dari pihak tergugat di sebelah kanan dan pihak penggugat di sebelah kiri ya Ibu. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai mediasi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Teteh Isma Nunggal SHMH selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Lina Hidatul M. Saya di sini sebagai penggugat. Terima kasih kepada pihak penggugat. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu sebagai pihak tergugat. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya sebagai tergugat. Baik, terima kasih kepada Ibu tergugat. Baiklah, sebelum mediasi kita dimulai, terlebih dahulu saya menjelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan oleh proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator, yang dimana tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan. Nah, sesuai dengan pasal 4, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan kali ini, ibu-ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Baik, ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui bahwa mediator di sini bersifat netral, hanya memfasilitasi dan menjadi jembatan bagi kalian berdua untuk menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Apakah dipahami oleh ibu-ibu sekalian? Oke. Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya, bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaupus. Apabila tidak mendapatkan suatu solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertumbuhan antara mediator dan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalnya, ibu ada kendala dalam penyampaian yang tidak mungkin disampaikan dalam kurung pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam kurung kaupus nantinya, baik dengan tergugat maupun penggugat. Baik Ibu, terlebih dahulu kita jadwalkan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama, jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan menemukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini, waktu baik pertemuan kampus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana dengan ibu-ibu sepakat akan jadwal mediasi ini kita usulkan? Sepakat, kalau saya mengusulkan setiap seminggu sekali setiap hari Rabu. Ini ada usulan dari para pihak penggugat. Mediasi ini kita laksanakan setiap pada hari Rabu. Bagaimana dengan tanggapan Ibu sebagai pihak tergugat? Saya setuju saja Ibu, mengikuti opsi dari sang penggugat. Baik ibu-ibu sekalian, kita telah sepakat untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap hari Rabu pada setiap minggunya. Semoga mediasi ini dapat mendapatkan solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama ada tata tertibnya, harus disiplin, baik dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat harus disiplin. Yang kedua yaitu tidak diperkenankan untuk saling mencaci maki, berkata kasar dan mengumpat. Yang ketiga yaitu tidak membawa senjata tajam. Dan yang keempat yaitu tidak menyerang ketika salah satu baik dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat berbicara ya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu mau menambahkan kesepakatan bersama ini, mungkin dari pihak tergugat masih ada tambahan? Ya, saya ada tambahan satu Ibu. Sebaiknya kita tidak menggunakan HP terus, juga tidak saling menyakitkan. Baik, terima kasih. Cukup tergugat? Cukup. Dari pihak penggugat? Menurut saya sudah setuju dengan opsi dari tergugat. Silakan dari pihak tergugat mungkin masih bisa menambahkan lagi. Sudah cukup Ibu. Baik. Terima kasih kepada pihak tergugat telah menyampaikan beberapa poin sehingga pada hari ini ada 9 poin yang harus kita sepakati ya, sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada para masing-masing pihak untuk menyampaikan apa penyebab kedua belah pihak ini, baik dari pihak tergugat maupun penggugat,
Mengapa kalian berdua bersengketa? Untuk kesempatan pertama terlebih dahulu, saya persilakan kepada penggugat untuk menyampaikan permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya dan tergugat sudah kenal sejak tahun 2020. Kita berteman sangat baik Ibu. Kemana-mana selalu bersama. Hingga di titik perkara ini terjadi awal mula dia meminjam uang sebanyak 30 juta di tahun 2022 yang dijanjikan akan dicicil dan dilunasi pada awal tahun 2023. Selama proses peminjaman itu masih berjalan dengan baik Ibu, akan tetapi ketika waktunya dijanjikan oleh beliau ini, saya mulai menghubungi beliau untuk meminta pertanggungjawaban. Namun beliau ini tidak ada sekalipun mengangkat dan membalas pesan saya. Hingga akhirnya pada awal bulan Juli saya meminta untuk bertemu, akan tetapi beliau menolak Ibu. Saya sudah hilang kesabaran karena ketika dia menolak, dia juga melampiaskan amarahnya kepada saya. Ya saya tidak mau melapor sebenarnya, akan tetapi dia ini selalu menyindir melalui status di WhatsApp. Hingga akhirnya saya sudah tidak hilang kesabaran dan memilih untuk melaporkan kejadian ini karena ini saya merasa sudah dicemarkan nama baiknya Ibu. Baik, sudah selesai Ibu. Ya Ibu. Pada intinya, penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku daripada tergugat yang sudah mengecewakan dan menyakiti hati tergugat. Baik Ibu, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan atau permasalahan yang akan diajukan oleh pihak tergugat. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya saya tidak ingin ada permasalahan seperti ini dengan teman dekat saya ini sebagai penggugat. Hanya saja karena kelalaian saya membayar hutang yang saya jadikan sudah melebihi batas kepada dia. Karena sebenarnya saya setengah mengalami masa sulit saat ini Ibu. Saya dipecat dari pekerjaan saya dan sebenarnya saya sudah memberikan informasi bahwa saya akan melunasi hutang-hutang saya setelah saya mendapatkan pekerjaan lagi. Tapi dia enggan menerima jawaban dari saya dan memilih untuk menjauhi saya dan melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada saya Ibu. Namun atas kejadian ini saya katakan saya di sini memang benar-benar salah Ibu, karena mungkin penggugat memang membutuhkan uang yang sebesar itu. Saya memohon maaf dan saya berjanji akan segera melunasi hutang-hutang saya dalam waktu yang dekat ini dan saya berjanji untuk tidak berkuar-kuar atas kesalahan saya lagi Ibu. Baik, apakah itu saja dari pihak Ibu sebagai tergugat? Ya, itu saja. Baik Ibu, sama-sama sudah mendengar bahwa tergugat telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Ibu sebagai sebagai penggugat. Apakah penggugat bersedia dan masih mau membuka pintu maaf untuk tergugat? Baik. Artinya pihak tergugat akan berjanji berubah dan melunasi hutang-hutangnya dalam waktu dekat ini. Apakah jika penggugat memberikan kesempatan pada tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat? Apakah jika penggugat memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat, apakah tergugat tidak akan melakukan hal yang sama lagi terhadap penggugat? Iya, Ibu. Saya berjanji dan akan segera melunasi hutang-hutang saya dan saya berjanji untuk memperbaiki hubungan saya dengan teman saya. Saya sadar bahwa selama ini saya salah dan saya mohon maaf sebesar-besarnya terhadap teman saya selaku penggugat. Baik, bagaimana penggugat? Baik Tergugat ulang. Akhir. Baik, bagaimana penggugat? Tergugat sudah berjanji jika Ibu memberikan kesempatan kepada tergugat berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi dan bersedia melakukan perjanjian. Bagaimana Anda sebagai pihak penggugat Ibu? Baik ya Ibu, saya pasrahkan saja pada janji yang tergugat. Semoga dengan adanya mediasi ini tergugat juga selaku teman baik saya sadar dan memang benar-benar mau berubah dan tidak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Maka saya beri kesempatan sekali lagi pada tergugat atau teman baik saya ini. Baik Ibu, bagaimana menurut Ibu sebagai pihak tergugat? Saya mau mengikuti aturan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, pada dasarnya tergugat dan penggugat ini sama-sama berteman baik dan sama-sama orang yang saling bertanggung jawab. Karena sejatinya uang bisa dicari, namun teman susah mendapatkan teman yang sejati. Baik, Ibu sudah menjalani pertemanan yang sudah cukup lama dan saat ini penggugat ingin memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memperbaiki hubungan pertemanan kalian, yang dimana berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Baiklah, pihak penggugat,
Dan pihak tergugat, apakah bisa kita katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Ya Ibu, saya mengurungkan niat saya untuk melaporkan teman saya ini jika dia benar-benar berjanji berubah dan tidak akan melakukan hal itu saya yang sebenarnya juga saya lakukan kepada pihak ini untuk tidak melakukan hal itu lagi. Bagaimana tanggapan Ibu? Baik Ibu, saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan saya ucapkan terima kasih banyak karena penggugat kembali memberikan kesempatan kepada saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Ibu-Ibu, apa yang diutarakan oleh penggugat tadi serta apa yang diutarakan oleh pihak tergugat, maka antara tergugat dan penggugat telah mencapai suatu kesepakatan bahwa dia tidak mau lagi mengulangi apa yang dilakukan selama ini. Ibu-ibu, sekalian mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat. Artinya, ibu-ibu telah sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan pertemanan berdasarkan hati yang saling menyayangi sebagai teman dan ingin terus bersama-sama menjadi seorang teman. Nantinya, naskah kesepakatan ini akan kita ketuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Dan terima kasih kepada ibu-ibu, saya ucapkan semoga tidak ada lagi permasalahan seperti ini. Di kesempatan lain, semoga pertemanan kalian tetap kekal hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.